Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu pada video pembelajaran statistika hukum. Pada materi kali ini akan dibahas adalah ukuran pemusatan dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa dapat menganalisis hasil ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus untuk data tunggal. Silakan mahasiswa duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing dan menyimak materi ukuran pemusatan ini hingga tuntas. Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Palangkaraya pada tahun 2022 bervariasi per bulan. Misalnya Januari 180 perkara, Februari 240 perkara, dan seterusnya. Jika Anda diminta untuk menghitung rata jumlah perkara yang ditangani, bagaimana caranya? Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, ukuran pemusatan dapat ditemui penerapannya pada berbagai lingkup kegiatan. Misalnya, pada bidang hukum, kita dapat menghitung rata jumlah perkara yang masuk dan ditangani di suatu pengadilan agama. Kemudian, pada bidang kependudukan, kita juga dapat menghitung berapa banyak jumlah anak yang paling sering muncul atau paling sering terjadi di sebuah wilayah. Kemudian masih banyak lagi sebetulnya yang bisa kita terapkan. Lalu apa itu ukuran pemusatan, kemudian ukuran-ukuran apa saja yang termasuk di dalamnya, dan bagaimana proses untuk menghitungnya akan lebih jauh kita bahas di video kali ini. Jadi selamat menyaksikan. Ukuran pemusatan merupakan nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan titik keseimbangan dari data tersebut. Ukuran pemusatan terdiri dari mean, median, dan modus. Mean atau rata adalah nilai rata-rata dari sekumpulan pengamatan. Untuk menghitung mean, jumlah semua nilai pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan dalam data tersebut. Berikut ini adalah persamaan untuk menghitung mean pada data tunggal, di mana XI adalah pengamatan ke I dan N adalah banyaknya pengamatan. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan pengamatan yang terurut. Untuk menentukan median, pertama, urutkan pengamatan mulai yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian, tentukan nilai yang posisinya di tengah dari sekumpulan pengamatan tersebut. Gambar berikut menunjukkan bahwa persamaan untuk menentukan median pada data ganjil dan data genap berbeda. Notasi X dalam kurung N menunjukkan nilai pengamatan pada urutan ke N, di mana N menunjukkan banyaknya data. Berikut ini merupakan ilustrasi posisi dari median pada data ganjil dan pada data genap. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Jika suatu data memiliki lebih dari satu pengamatan yang nilainya paling sering muncul, maka data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Selain itu, data juga dapat tidak memiliki modus jika kemunculan seluruh nilai hanya sekali saja. Contoh soal berikut menunjukkan banyaknya hakim pada beberapa pengadilan agama. Tugas Anda, hitunglah mean, median, dan modus dari banyaknya hakim pada 3 pengadilan agama sebagaimana tabel di atas. Penyelesaian mean. Pertama, tambahkan satu baris, yaitu jumlah hakim dari seluruh 3 pengadilan agama. 2, bagi jumlah hakim, yaitu 15, dengan banyaknya instansi, yaitu 3, sehingga diperoleh rata-rata banyaknya hakim sama dengan 15 dibagi 3, yaitu 5 orang. Penyelesaian median. Pertama, tentukan apakah jumlah instansi sebanyak bilangan ganjil atau genap. Pada kasus ini, instansinya ada 3, sehingga masuk kategori bilangan ganjil di mana N sama dengan 3. 2, urutkan banyaknya hakim dari terkecil ke terbesar, yakni 3, 4, dan 8. 3, median terletak di pengamatan urutan ke-3 ditambah 1 dibagi 2, yaitu X dalam kurung 2 sebesar 4. Penyelesaian untuk modus. Pertama, tentukan apakah banyaknya hakim di pengadilan muncul lebih dari satu kali dan lebih banyak daripada pengadilan lainnya. 2. Setelah dicermati, banyaknya hakim tidak ada yang sama, atau dengan kata lain masing-masing hanya muncul satu kali saja, sehingga data ini tidak memiliki modus. Setelah video ini berakhir, diskusikanlah penyelesaian soal pada lembar kerja secara cermat dan tepat dalam kelompok masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.